pramuka kita seperti biasa yang selalu kita adakan sekali sebulan. Oke, sebelum kita mengikuti pramuka kita terlebih dahulu beribadah dulu. Oke, jadi sekarang siapkan hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Telah Lama Ku Cari-Cari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami mengikuti pramuka kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi Tuhan kekuatan iman kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani semua kehidupan kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak Mem, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 34. Jadi kita akan membaca satu pasal ya anak Mem ya. Bilangan 34. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Kita lanjutkan. Kita akan membaca santapan harian kita yang berjudul berkat dan batasan. Kita mungkin pernah mendengar kalimat berkat Tuhan tidak terbatas bagi umatnya. Hal inilah yang kerap menjadi motivasi seseorang untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Apakah berkat Tuhan didasarkan pada kita yang meminta atau pada Tuhan yang memberi? Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyatakan dengan jelas melalui Musa batasan-batasan tanah perjanjian itu.
Selain batasan dengan bangsa asing, Tuhan juga menetapkan batasan di antara umat Tuhan sendiri. Tuhan menuntun umatnya keluar dari Mesir untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak melupakan perjanjiannya. Tuhan dalam kemurahannya, Ia juga menetapkan batasan-batasan baik dengan bangsa lain maupun di antara mereka. Berkat dan anugerah Tuhan mengandung ketertiban hidup. Bangsa Israel diberi tanah perjanjian dengan batasan yang jelas. Jadi, sejak awal mereka tidak diperintahkan untuk merebut daerah itu sesuai keinginan hati mereka. Allah mengkhususkan tanah perjanjian yang ditetapkannya bagi bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya sesuai dengan kedaulatannya. Bangsa Israel menerima tanah perjanjian dengan batasan-batasan yang sangat jelas. Jadi, anugerah dan berkat Tuhan tidak berdasarkan pada keinginan manusia, tetapi berdasarkan pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Umat Tuhan hanya menerima setiap batasan yang telah ditetapkannya. Berkat dan anugerah tidak diberikan sesuai keinginan manusia yang tanpa batasan. Lalu, bagaimana sikap kita pada saat memohon berkat Tuhan? Bagaimana juga sikap kita pada saat menerima berkat Tuhan? Kita seharusnya bersedia menerima batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan, yaitu batasan sebagai manusia, baik secara individu maupun sosial. Dengan batasan itu, manusia memiliki ketertiban hidup. Orang lain pun sebenarnya memperoleh berkatnya. Orang yang makin diberkati Tuhan adalah orang yang hidup tertib dan menghormati hak-hak orang lain. Mari kita belajar menerima batasan yang ada di dalam diri kita. Sampai sini aja anak mem santapan harian kita. Kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, ajari kami Tuhan untuk kami mengerti bahwa keinginan kami tidak memiliki batas. Tuhan, ajari kami mengerti bahwa Engkau memiliki batas atas semua keinginan kami. Karena Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, dan Engkau yang paling mengerti apa kebutuhan kami dan apa yang baik untuk kami. Bapa yang baik, kami juga akan mendengarkan dan juga mengikuti pramuka. Biarlah Tuhan Kau yang memberi hati keseriusan kepada anak didik kami Tuhan, supaya mereka dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih buat segalanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap, gerak, salam pramuka, salam. Baik, selamat pagi adik-adik pramuka, penggalang dan penegak yang terkasih. Apa kabarnya? Kami kakak harap kabar kalian semuanya baik-baik saja, masih tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, baik. Jadi pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang Morse. Kalau di semester sebelumnya kita sudah ada mempelajari Morse, itu tentang titik-titik dan juga ada sandi-sandi. Lebih dalam lagi akan kita pelajari lagi, dan di pertemuan kali ini kita akan menggunakan media yaitu fluid. Mungkin ini gampang didapatkan ya, nanti adik-adik bisa mencontohkannya nanti di rumah. Oke, langsung saja untuk selengkapnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Sihol. Halo adik-adik pramuka penggalang maupun pramuka penegak. Berjumpa lagi dengan kakak Kak Sihol dan Kak Eben di pramuka di ekstrakurikuler pramuka. Jadi pada hari ini seperti yang dibilang atau diberitahukan oleh Kak Eben tadi, hari ini kita akan membahas tentang Morse. Tapi pada semester yang lalu kita kan sudah pernah itu membahas tentang Morse. Tapi kali ini kita akan mendalami lagi dengan media fluid. Apa-apa saja? Coba perhatikan berikut ini. Jadi di sini kan ada fluid.
Peluit ini kita gunakan sebagai media tambahan untuk menyampaikan pesan Morse. Contoh, kalau di Morse semester yang lalu kita mempelajari tentang di dalam Morse itu ada titik dan garis. Jadi kita gunakan peluit menjadi isyarat atau signal di dalam menggunakan sandi ini. Yang pertama, itu maksudnya titik dan garis. Titik kita isyaratkan sebagai satu peluit kecil, pendek. Seperti itu. Tapi kalau garis kita isyaratkan menjadi peluit yang agak panjang. Contoh. Oke, baik adik-adik. Di sini kakak akan menambah sedikit lagi tentang apa itu sandi Morse yang menggunakan peluit. Coba perhatikan baik-baik ya. Itu ditandakan dengan huruf A, tidak, ya kan? Jadi kalau ada dia rentang waktunya jeda sedikit, itu berarti kita menandakan harus menebak apa kata berikutnya atau huruf berikutnya. Contoh, itu dia. Jadi huruf yang kedua itu adalah huruf T, ya. Jadi kita harus bisa menentukan huruf demi huruf yang ingin disampaikan oleh pemberi berita. Itu dia. Baik adik-adik, kalian di rumah coba mencermati, menyimak apa yang akan kakak sampaikan. Nanti kalian catat di buku, kemudian akan kita kumpulkan melalui Google Classroom. Ya. Itu yang pertama. Kakak ulangi lagi ya. Coba kalian tebak, kalian catat di buku, nanti akan kita kumpulkan melalui Google Classroom. Baik adik-adik di rumah, untuk soal kedua perhatikan dengan baik. Pasang kupingnya ya. Untuk soal ketiga adik-adik, perhatikan. Baik adik-adik pramuka penggalang maupun pramuka penegak, tujuan kita mempelajari ini tak lain tak bukan adalah untuk melatih ketelitian kalian. Jadi setiap latihan-latihan tadi bisa kalian ulang-ulang lagi di rumah supaya lebih teliti, lebih bisa konsentrasi dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, itu dia. Oke, dan kemudian untuk nanti itu kan tadi sudah disampaikan ada 3 soal yang harus kalian cari apa itu maksud dari Morse-nya.
Jadi nanti akan kami buatkan form itu sekalian untuk absensi dan penilaian tentang apa jawaban kalian. Jadi seperti itu nanti akan disalurkan melalui wali kelas, nanti akan dibagikan kepada adik-adik semua. Jadi seperti itu dia. Cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini, adik-adik penggalang, pramuka penegak maupun pramuka penggalang. Tetap semangat, tetap sehat. Ingat, situasi kondisi daerah sekitar kita sekarang dalam kondisi pandemi. Aku harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian di rumah. Cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak itu sangat penting. Oke, itu saja. Seluruhnya siap, gerak. Salam pramuka. Salam. Yes.